Assalamualaikum sana, kembali lagi di Raun Sabali YouTube channel. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan bahagia selalu. Kali ini saya akan mengajak sana melakukan perjalanan yang rencananya akan mengelilingi Sumatera Barat 360 derajat. Video ini akan saya jadikan dua bagian dengan beberapa part di setiap bagiannya karena panjangnya perjalanan yang akan kita tempuh. Di video bagian pertama dan part pertama ini, kita akan memutari sisi utara Provinsi Sumatera Barat, yang rencananya kita nanti akan melintasi kota seperti Padang Panjang, Bukit Tinggi, Bonjol, Lubuk Sekaping, dan lain-lain. Pokoknya kota-kota yang berada di atas Provinsi Sumbar kalau kita lihat dari peta, dan memutar ke arah Simpang 4 Pasaman Barat melalui Talu, dan nantinya kita akan berbelok menuju Pasaman Barat di kawasan Rimbo Panti. Nah, bagaimanakah keseruan perjalanan saya kali ini? Mari langsung diikuti saja. Pagi sana, sekarang waktu menunjukkan jam 7:30 ini. Sekarang kita sudah berada di perbatasan Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman. Ini lebih tepatnya di depan gerbang tol Padang Sicincin. Tol Padang Cicincinnya udah ditutup lagi ya setelah habis lebaran. Nggak tahu kapan lagi dibukanya. Kali ini kita akan melakukan perjalanan, rencananya sih Lubuk Sekaping ya. Jadi kita akan coba melakukan perjalanan keliling nanti dari sini ke Bukit Tinggi, terus ke Lubuk Sekaping, terus kita melintas atau menyeberang ke arah Pasaman Barat ya dari Lubuk Sekaping. Kira-kira memakan waktu berapa lama? Cukup dilakukan dalam waktu sehari. Kita semampunya aja ya. Ini pagi lumayan cerah ya, alhamdulillahnya, karena saya takutnya kemarin sekarang hujan. Nah, malam tuh masih hujan ya. Ini sekarang kita udah berada di flyover Duku nih ya. Jadi kalau lurus tuh kita ke BIM, baru ke bandara. Jadi kita mau ke Bukit Tinggi, kita turun ke bawah belok kanan. Lupa pakai kacamata ini. Jadi silau. Kameranya udah keburu kepasang. Ini kita sekarang udah di Duku ya. Waktu masih jam 7:30. Mudah-mudahan kita sempat ya, karena kemarin saya lihat di Google Map itu perjalanannya 4,5 jam ke Lubuk Sekaping. Nanti kita nyebrang ke arah Pasaman Barat melalui Talu nanti ya. Jadi itu perjalanannya sekitar 1,5 jam saya lihat di Google Map kemarin. Sekarang hari Senin ya. Ini jadi lumayan rame nih orang-orang yang mau berangkat kerja atau beraktivitas lainnya ya. Karena masih pagi juga. Jadi biasanya nanti kalau jam 9 jam 10 ini udah sepi nih lalu lintasnya. Nah, kita lanjut aja. Ini sebelah kiri kita adalah Pasar Baru Kasang ya, yang terbengkalai. Nggak dihuni, ada dihuni cuman beberapa aja.
Kebetulan hari ini udah plus 2 minggu lebaran ya. Jadi mudiknya udah selesai, nggak salah. Juga harus baliknya udah selesai karena sekarang udah orang udah pada masuk kerja ya. Mungkin kemarin terakhirnya orang yang mau berwisata, jadi mungkin lalu lintasnya nanti lumayan agak sepi karena masa lebaran udah selesai. Sekarang kita di SPBU Palapa nih, sebelah kiri. Sebelah kiri adalah asrama haji nih ya. Asrama haji Padang Pariaman. Kita masih menuju ke arah Bukit Tinggi ini. Sebentar lagi masuki atau Pasar Rusang. Silau mataharinya, lupa kita mata. Itu terlihat itu flyover tol Padang Cincin ya. Sekarang kita sudah berada di Cincin ya sana. Jadi udah lewat Walung. Lihat di depan kita adalah Gunung Singgalang dan Tandike. Dan di kanannya ada Gunung Merapi yang gak ada erupsi sekarang ya. Padahal beberapa hari kemarin juga erupsi yang cukup besar. Tapi alhamdulillahnya aman-aman aja ya, nggak ada yang terjadi kerusakan yang berarti. SPBU Cincin enak istirahat di sana ya. WC-nya bersih dan musalahnya juga bersih itu. Singgalang dan Tandike itu yang di depannya satu itu dua gunung itu ya. Karena kita lihatnya dari depan karena gunung itu berjajar, jadi nampaknya satu, Gunung Tandike dan Gunung Singgalang. Jadi sebenarnya yang ada di Padang Panjang dan Bukit Tinggi itu ada 3 gunung: Gunung Tandike, Gunung Singgalang, dan Gunung Merapi. Ya, kita lanjut jalan. Lihat lalu lintas lumayan ramai ya, seperti sebelum lebaran. Ini seperti ini ya lalu lintasnya. Normalnya kayak gini. Paling nanti macetnya pas masuk ke arah di sekitar air mancur atau di Malibuan dalam Bana itu biasanya macet sedikit. Sekarang kita ada di Pasar Cincin. Dari balai ya sekarang. Bos. Pasar Cincin ya. Dan di depannya ada terminal si Cincin, terminal bayangan kayaknya, kecil aja. Nah, semua angkutan masuk di sini, ada bus besar, angkot juga, travel juga. Ini belok ke kiri itu arah Malala ya. Kita sudah sering ya ke Malala. Kalau mau jalan yang lebih sepi sih. Kalau sepinya emang enak, cuman jalannya agak kecil ya, dan di kirinya jurang itu, kiri kanannya jurang.
Jadi agak kalau mau lewat sana ya berhati-hati aja, gak usah terlalu ugal-ugalan. Jangan nanti karena jalannya sepi di ugal-ugalan ya ujung-ujungnya bisa celaka gitu ya. Lalu lintas di jalan Padang Bukit Tinggi ini biasa lah ya, selama lebaran itu macet parah. Makanya dibuat itu dua arah dari sini pas lebaran, habis lebaran kalau nggak salah dibikin one way ya, jadi satu arah aja dari Padang mengarah Bukit Tinggi. Jadi yang dari Bukit Tinggi ke Padangnya itu melalui Malalak. Di atas kita flyover tol Padang Cincin ya. Ada Gunung Merapi, Gunung Singgalangnya lihat ya. Indah. Dan Gunung Merapi ada sedikit keluar awan di puncaknya itu. Udah cuaca hari ini cuman berawan ya, jadi nggak tahu nanti rel kereta api Padang ke arah Lembana ya, ini mungkin jarang dipakai ini ya, jarang berfungsi karena kereta api ke Lembana ya bisa nyaris nggak ada. Ada travel ugal-ugalan itu, travel atau mobil pribadi, kayaknya travel itu, travel Padang Pekanbaru biasanya kayak gitu. Ini lagi, ini fix travel kalau yang Panza lama. Karena kalau mobil pribadi ada juga sih ugal-ugalan, tapi kebanyakan travel. Sekarang kita berada di hampir sampai di Malibuana, ya Malibuana ini ya. Oh enggak, Kayu Tanam depan kita nih, Kayu Tanam ya, gerbang tol Kayu Tanam ya. Gerbang tol Cincin yang berada hampir sampai ke Kayu Tanam. Ini gerbang tol Padang Cincin ya. Ini udah ditutup lagi. Apa ini? Mau kemana ya? Oh, mau belok. Ini tolnya ditutup dulu karena mau penyempurnaan ya. Karena waktu saya lewat di lebaran kemarin itu emang kalau jalannya sih udah oke semua ya, cuman rest areanya belum selesai. Kalau jalannya udah mulus dan nggak terlihat lagi ada pembangunan itu di jalannya, cuman rest areanya yang masih sekitar 50% mungkin rest areanya kiri kanan itu. Kabarnya bulan Mei ini buka, tapi nggak tahu juga ya. Cuman nerka-nerka. Ya, jalan Padang Bukit Tinggi ya memang kayak gini ya, tak banyak tambalan ya. Jadi buat pengendara motor ya hati-hati aja, gak usah terlalu dipaksakan ya, karena jalannya emang nggak mulus. Kita sudah sampai di Kayu Tanam. Mungkin terlihat ya bahwa gunung itu ada dua puncak itu. Oh, tuh terlihat ada dua puncak itu, gunung puncak Singgalang dan puncak Tandike. Dan di kanan itu Merapi, jadi Merapi agak jauh sana ya. Sebentar lagi kita akan memasuki kawasan Lembah Anai ini ya, Malibuana. Nah, dimulai dari sini, dimulai dari kafe Sakapa itu. Sakapa Ibu Mi, Sakapa, astagfirullah, Sakapa udah hanyut ya. Udah hanyut di bawah Galodo. Ini kanan kita adalah Ibu Mi. Nah, dimulai dari sini Ibu Mi, cukup viral ini ya. Di kiri kita dalam Malibuana ya, dia masuk ke dalam itu ya, mau ke Anailand atau ke pemandian Malibuana.
pemandian yang cukup dingin itu. Ini adalah warung Ucok di sebelah kiri, tempat makan mie favorit. Ini jalan yang rusak itu, ini bahaya sekali. Ini jurang sebelah kanan itu, di balik seng itu jurang tuh ya, jurang Lembana itu dalam lumayan sekitar 30 meter ke bawah. Makanya ditutup aja dulu karena masih tunggu anggaran mungkin untuk perbaikan, karena memang harus diperbaiki ya. Kalau sempat longsor itu putus lagi jalan Padang Bukit Tinggi. Ini kita slow aja ya, kita nggak terburu-buru. Pemandian Megamendung Lembana yang sudah ditutup. Selamat datang di Kabupaten Tanah Datar. Di Lembana ini berada di Kabupaten Tanah Datar ya. Lihat di depan tuh air terjun. Nah, ini salah satu titik penyebab kemacetannya di jalur ini. Nah, banyak mobil yang parkir di kiri kanan, dan saat mau keluar itu otomatis dia memberhentikan lalu lintas ya. Kalau mau keluar atau mau mundur atau kembali atau mau ke jalan lagi ya, di tukang parkirnya terpaksa harus memberhentikan lalu lintas. Jadi banyak macet ya, karena lalu lintas padat, dia langsung berhenti semua. Mau datang dia itu jalan Lembana naik. Wow, curug. Di kanan kita ini adalah bekas kafe Sekapa nih ya. Yang hanyut di bawah Galodo. Padahal sempat viral-viralnya, sedang viral-viralnya, rame, selalu ramai itu. Katanya bisa hilang dalam semalam. Itulah kuasa Tuhan ya. Itu ya sisa-sisa bangunan pemandiannya itu. Memang udah ditutupi sama belukar. Ini yang kemarin beroperasi lagi ya. Jadi mungkin mereka punya argumen sendiri ya, nggak tahu juga. Kita lanjut sekarang di Lembanai. Indahnya jalur lintas ini ya. Ini jembatan kereta api yang legend nih ya. Sudah 100 tahun mungkin usianya. Aduh banyak. Ini jalannya udah bagus ini. Iya, pas perbaikan kemarin itu diperbaiki juga jalannya lah sekalian. Sekarang udah DC mulus sampai ke nanti ke kota Padang Panjang nih ya. Satu tanjakan yang cukup horor di sini. Kebanyakan banyak mobil yang kesusahan di sini ya, apalagi truk-truk itu. Juga ada petugas PKJR nih, PJR nggak tahu dia. Pengatur jalan lah pokoknya ya. Juga ada di sini, sama seperti kayak di Setinjau Lawi. Jadi sekarang jalan ini udah dikasih pagar ini ya, pembatas itu, jadi lebih aman. Lihat sudah mulai berawan dan mulai agak gelap. Ya, perjalanan kita masih jauh, ini masih seperempatnya ini. Kita masih akan melewati Bukit Tinggi, Paluku nanti, Boncol sampai Pesaman dan Lubuk Starting. Kita potong dulu ini molennya, molen bukan tangkinya, tangki pembawa gas dan semen. Ini jembatan kereta api yang legend nih ya di Lembana ini, karena memang dulu kereta api itu bisa sampai ke Padang Panjang, ke Payakumbuh itu ya, dibuat oleh Belanda itu.
Sekarang hanya sampai si cincin aja, karena memang untuk membangunnya lagi itu butuh biaya yang lumayan besar. Nah, semua relnya harus diganti ya. Jembatannya harus diganti karena jembatan itu usianya udah hampir ratusan tahun tuh, hampir 100 tahun mungkin nggak salah. Fungsikan kembali karena mungkin besinya juga udah mulai keropos. Bagian yang menakutkannya dari jalur ini nih, mengintili truk yang sedang ngeden mau menanjak. Bahayanya di sini. Potong John, potong. Bagus, langsung pantang, langsung pecang. Karena kamera saya tiba-tiba error, mengakibatkan beberapa bagian video yang sudah saya rekam ikutan rusak dan nggak bisa dibuka. Hasilnya beberapa bagian terpaksa harus kita skip, terutama di bagian yang di kota Bukit Tingginya. Di Palupua ini saya agak tancap gas karena kondisi jalan juga cukup sepi, dan saya agak ngeri dengan tebing-tebing bukit yang ada di beberapa bagian rute ini. Takutnya ada yang jatuh dari atas sana dan menimpa kita. Kita sudah di Pasaman di sana. Udah nggak terlalu jauh ya, alhamdulillah. Nah, kita sekarang menuju ke arah Lubuk Sekaping. Nanti kita sampai di monumen ekuatornya berhenti sebentar untuk foto-foto dulu. Jalannya ya nggak bergelombang. Officially kita sampai di Pasaman Bonjol.
kumpulan. Jadi kumpulan atau gimana? Oh, kumpulan ya. Pangeran nih kayaknya. Jadi ini simpang 3 kumpulannya sana. Jadi kalau sana mau ke simpang 4 atau Taman Barat bisa lewat sana via Malampah itu. Kalau kita nggak lewat sana, kita lewat lebih di atas lagi ya. Kita nanti lewat Talu. Bisa dibilang sepi ini. Nggak banyak mobil yang lalu lalang. Sebelah kiri kita ada sungai ya, cukup besar, lebar tuh. Batang Pasaman atau apa itu? Wow. Bonjol. Jadi kita masih di Bonjol ini ya. Matahari jam sekarang menunjukkan jam setengah 12 siang. Jadi udah mulai lumayan panas ini ya. Tadi dingin, sekarang berganti jadi panas. Jauh ya ekuator. Masih jauh. Udah mati petasan. Ekuator. Babam. Sesampainya di Bonjol, saya langsung menuju ke Tugu Ekuator yang juga masih berada di jalur lintas atau di tepi jalan Bukit Tinggi Lubuk Sekaping ini. Tidak menghabiskan banyak waktu, di sana saya hanya mengambil beberapa foto dan langsung melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya, yaitu kota Lubuk Sekaping. Monumen Ekuator di Bonjol Pasaman. Oke, kita masih lanjut ya, nanti sampai ke Lubuk Sekaping, terus masih ke atas lagi ke Panti. Jadi mungkin di Lubuk Sekaping kita istirahat dulu ya. Nah, mau makan dulu karena udah siang. Nanti pas nyampe di Lubuk Sekaping kita lanjut lagi ya sana ya. Assalamualaikum. Nah, sekarang kita sampai di Lubuk Sekaping ya sana. Ini lanjut lagi di kota Lubuk Sekaping. Alhamdulillah hari masih cerah.
Ini pertama kali ya saya menapakkan kaki Kaping. Saya belum pernah sekalipun. Ya, perbatasan kota Lubuk Sekaping. Memasuki kota Lubuk Sekaping, saya langsung mencari tempat buat istirahat dan sholat karena waktu menunjukkan sudah lewat tengah hari. Di kota Lubuk Sekaping ini saya juga tidak berlama-lama, hanya mengambil beberapa foto dan langsung menuju ke panti dan melintasi kawasan hutan rimbo panti yang sangat mengagumkan. Mana ini? Ini jalur lingkarnya. Itu mana? Tengok dulu. Yes, fix sini Lubuk Sekaping. Nah, kelihatan ini gambarnya. Perjuangan Lubuk Sekaping Perjuangan. Lubuk Perjuangan bisa enak-enak tuh buat istirahat ya. Menunjukkan sekitar sekarang jam 12 lewat. Ini ada SMK 1 Negeri 1 Lubuk Sekaping. Itu pertama kali yang menjejakkan kaki di Lubuk Sekaping. Main tadi dapat berhenti 15 menit mendinginkan mesin. Jadi kita lanjut ya. Sekarang tujuan kita adalah panti. Itu di panti baru kita belok ke kiri ke arah Talu menuju ke Pasaman Barat. Saya masih penasaran nih, itu bukit atau gunung? Kalau bukit itu terlalu besar. Kalau gunung itu agak kecil ya, terlalu rendah itu. Tapi dia tutupi awan ya. Nanti kita cari tahu aja di Google ya. Kenapa Lubuk Sekaping orang lagi salat zuhur ya. Dan nanti aja salatnya kita jamak ya, jamak qasar. Ini pasar Lubuk Basung atau mana ini? Wow. Oh, ini jalannya jalur 2 ya. Gunung atau bukit atau pegunungan, masih dalam pertanyaan. Kalau dibilang gunung bukit, dia tertutup awan tuh saking tingginya. Nanti kita cari tahu. Ini lagi bubaran SD ya.
kotanya Lantas Pasaman ini. Oh iya, ini pusat kotanya. Punya kuning klip-klip, tapi lu masih boleh lurusnya. Pusat kota Pasaman. Banyak komplek perkantoran, sekolah, dan RSUD Tuanku Imam Bonjol Pasaman. Ini kantor Bupati Pasaman. Gedung DPRD Kabupaten Pasaman. Oh, banyak karangan bunga itu ya. Ini juga ada polsek gitu. Kita sekarang menuju ke arah Panti ya. Sebelum kita menyeberang ke arah Talu melalui Pasaman Barat, ke Pasaman Barat melalui Talu, melewati tanjakan kuburan Duo yang viral itu ya. Satu tempat lewatnya bus HLS itu. Kita lihat nanti seberapa terjal tanjakannya, tikungannya. Ini mau kemana ini? Aduh, wih, Indonesia silver asli itu silvernya. Untuk apa namanya ini? Oh, yang tadi jalan keluarnya tadi mungkin jalan lingkarnya. Oh, jadi bus lewat sana ya. Jalur lingkar, jadi nggak boleh bus masuk kota ya. Untuk perjalanan kita berikutnya, enaknya kemana ya sana? Kalau sana mau memberikan rekomendasi, bisa langsung tulis saja di kolom komentar ya. Sorry, sekarang jam 12 lewat, hampir setengah 1 itu, dan matahari sedang tepat di atas kepala ini ya. Panas ini, tapi alhamdulillahnya nggak hujan ya. Kita doakan aja nanti sampai kembali ke Padang masih cerah ya. Kita lihat di arah Pasaman Barat itu udah gelap. Nah, sana sekarang kita sudah berada di Rimbo Panti ini ya. Saya lihat di kiri kanan kita hutan ya, hutan yang cukup lebat ini ya. Jadi nanti kita di depan ada persimpangan, nanti kita belok ke kiri menuju ke arah Talu atau Pasaman Barat. Kita santai aja sambil menikmati suasana alam ya. Alamnya masih asri ini. Terasa hawanya cukup dingin karena memang banyak pepohonan ya. Rimbo Panti ini berada di Kabupaten Pasaman ya. Waktu menunjukkan hampir jam 2 sekarang. Jadi kita sudah berkendara tadi dari Padang sekitar 7 jam. 7 atau 8 jam lah.
kita sekarang baru sampai di Rimbo Panti. Lihat ini ya, pohon-pohonnya cukup sangat rindang sekali dan besar-besar. Saya agak takjub ya, karena memang belum pernah yang lihat yang kayak gini. Sebesar pohonnya. Itu kondisi jalannya ya lumayan ya. Ini tergolong mulus ini jalannya. Walaupun juga sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar ya, tapi ini lumayan mulus ya. Entah baru diperbaiki atau gimana, tapi kayaknya udah lama ini. Buang sampahnya juga mulai sembarangan dan akhirnya dikais-kais oleh monyet gitu. Nggak terasa udah jauh juga kita pakai motornya ya. Nanti kita cari tempat yang buat foto-foto. Oh, tapi ini udah habis nih juga. Setelah melewati kawasan hutan Rimbo Panti, saya langsung berbelok ke arah Pasaman Barat di pertigaan Harimau Kumbang kalau dilihat di Google Maps. Di sini saya belok kiri ke arah Pasaman Barat, melintasi Talu. Nah, di rute Panti ke Talu ini nanti terdapatlah salah satu tikungan dan tanjakan terkenal kedua di Sumbar sesudah Sitinjau Lawi, yaitu Kelok Patah Kuburan Duo, yang terkenal dengan jalannya yang kecil dan sampingnya jurang yang cukup dalam. Anehnya, meskipun kecil, rute ini banyak dilalui truk-truk besar. Bahkan rute inilah yang dilalui bus-bus Medan dari Pasaman Barat ke Lubuk Sekaping. Seperti yang saya temui di jalan adalah bus ALS, Pangeran, dan Sat Nusa. Bisa dibayangkan repotnya sopir kalau mereka papasan di jalan yang kecil ini, yang di sampingnya juga jurang yang dalam. Mari kita mulai bersama. Seperti apakah curam dan menantangnya rute ini? Saksikan di part kedua video bagian pertama keliling Sumbar 360 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.